Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia Daha, NIM 1938007, dan sebelah kanan saya 8016. sebelah kiri saya. Saya Tazkiyatul Rahmah dengan NIM 1938032. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Pembangunan Berkelanjutan AMDAL. Ini adalah negeri kami, Indonesia. Indonesia adalah negara maritim dan agraris yang memiliki luas sawah hingga 7,46 juta hektar. Luas hutan hingga 125,9 juta hektar dan berbagai macam pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Seiring berjalannya waktu, pembangunan pabrik, gedung bertingkat, bangunan pembangkit listrik, pemukiman penduduk yang pesat, villa, dan proyek bangunan besar menghiasi negeri ini. Sekilas tampak megah dan bermanfaat bagi kebutuhan hidup masyarakat. Akan tetapi, semua pembangunan tersebut menjadi ancaman buruk ketika melanggar peraturan dampak lingkungan. Galian bekas tambang batu bara, proyek infrastruktur yang menghabiskan populasi sawah dan hutan Indonesia menjadi korban dari pelanggaran peraturan dampak lingkungan. Bukankah saat ini kita justru lebih membutuhkan pasokan pangan dari lahan sawah dibanding puluhan bangunan besar? Bukankah saat ini kita membutuhkan sumber air yang bersih tanpa adanya campuran dari bekas galian tambang? Lingkungan butuh dilestarikan, teman. Flora fauna bumi ini perlu dijaga. Proyek bangunan besar perlu memenuhi persyaratan peraturan AMDAL. Apa definisi AMDAL? Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yang merupakan suatu dokumen kajian studi kelayakan untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk pembuat keputusan dalam penerbitan suatu izin usaha. Selanjutnya ada jenis dokumen AMDAL. Yang pertama, adanya karakteristik analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL, yaitu dokumen tentang ruang lingkup serta kajian-kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL, kedalaman studi dan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak tersebut, menentukan ruang lingkup dan kedalaman kajian berasal dari kesepakatan antara penyelenggara proyek dan komisi penilaian AMDAL melalui proses pelingkupan. Contoh isi dari KANDAL yaitu tata ruang, izin prinsip lokasi, peta-peta terkait, dan lain-lain. Selain itu, harus ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa pengumuman. Yang kedua yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ANDAL, yaitu dokumen yang berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana proyek. Dampak penting yang telah diidentifikasi dalam KANDAL dianalisis lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakat dengan tujuan untuk mengetahui besaran dampak. Selanjutnya, dilakukan tentang penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap dampak penting yang ditetapkan dari pihak manapun. Tahap berikutnya yaitu evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan dampak yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL, yaitu dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif atau suatu proyek.
Yang keempat yaitu Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL, yaitu dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Hasil pemantauan digunakan untuk efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan, kepatuhan terhadap pelaksanaan proyek lingkungan hidup, dan dapat digunakan untuk analisis dampak yang digunakan dalam kajian AMDAL. Peranan dalam pembangunan. Salah satu cara mengelola sumber daya alam dan lingkungannya dalam pembangunan yaitu melalui AMDAL, atau dapat dikatakan AMDAL dapat membantu pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan lingkungan, sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimasi atau dihilangkan dengan mencarikan teknik penyelesaian dampaknya. Dampak pembangunan tanpa AMDAL. Pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL tentu sangat merugikan banyak masyarakat di sekitar areal. Misalnya mengalami banjir saat hujan, kelangkaan air sumur, bising akibat proyek konstruksi karena letak atau lokasi proyek berada di tengah permukiman. Definisi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab akibat. Sudah saatnya Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang. Dengan menitik beratkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi, dan lingkungan. Penerapan pembangunan seperti solar sharing, greenhouse, merupakan contoh dari pembangunan berkelanjutan yang memiliki manfaat besar bagi masa depan. Jadi, bagaimana kawan? Mari mulai menjadi diri yang bermanfaat bagi masa kini hingga masa depan. Salam lestari. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.